Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Dwi Lestari dari PGMI 6C. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu manajemen mutu pendidikan. Tema pembelajaran hari ini yaitu tentang manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, dan manajemen sarana prasarana pada salah satu sekolah MI atau SD. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran mengajar sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Analisis tersebut bisa dilihat dari segi kekuatan. Yang pertama, dari segi analisis kebutuhan peserta didik, madrasah ini mempunyai rasio antara guru dan murid yang ideal yaitu 1:16. Yang kedua, dari segi rekrutmen peserta didik, adanya program penerimaan peserta didik melalui jalur beasiswa atau seleksi. Yang ketiga, dari segi seleksi peserta didik, madrasah ini melakukan seleksi yaitu wawancara, tulis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bisa dilihat dari segi kelemahan. Yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling kurang, guru bimbingan dan konseling, serta peran BK kurang berfungsi dalam pembimbingan disiplin peserta didik. Yang kedua, dari segi perpustakaan, buku-buku yang disediakan kurang lengkap. Yang ketiga, dari segi kantin, keadaan kantin yang sempit. Bisa juga dilihat dari peluangnya. Yang pertama, prestasi siswa akan semakin meningkat. Yang kedua, nama sekolah semakin terpandang di mata masyarakat. Yang ketiga, pendaftaran atau calon peserta didik akan semakin meningkat sehingga seleksi akan semakin ketat. Yang keempat, dengan merintis prestasi, meningkatnya citra madrasah di mata masyarakat. Ada juga dari ancamannya. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan khusus seperti layanan bimbingan dan konseling, perpustakaan, kantin, dan asrama. Yang kedua yaitu meningkatnya jumlah ruang kelas. Yang ketiga, meningkatnya jumlah peserta didik. Yang selanjutnya yaitu manajemen kurikulum. Dari segi kekuatan, kurikulum dirancang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan. Yang kedua, evaluasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan. Dari segi kelemahan, yang pertama, kurikulum disusun sebelum berbasis dan berkembang karakter pada siswa. Yang selanjutnya dari segi peluang, yang pertama otonomi yang memberikan kelulusan pada program pengembangan pembelajaran. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pendidikan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ancaman, tuntutan pemangkuan kepentingan terhadap kualitas pada guru. Yang kedua, perkembangan kurikulum baik nasional maupun internasional. Yang selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan. Dari kekuatan, sekolah memiliki kantin, koperasi sebagai sumber pendapatan internal lainnya, dan partisipasi karyawan bukan pengelola dalam pengelolaan pembiayaan. Dari segi kelemahan, jumlah SDM yang pengelola pembiayaan sekolah dan jumlah pembiayaan gaji guru dan atau honorer. Yang selanjutnya yaitu manajemen prasarana. Analisis dari segi kekuatan. Yang pertama, kondisi lingkungan sekolahan yang sejuk dan nyaman karena adanya lingkungan yang masih asri. Yang kedua, area hotspot untuk siswa dan guru. Yang ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana yang bagus. Adapun kelemahannya, yang pertama, lahan untuk sekolah yang sempit. Yang kedua, tidak ada laboratorium IPA maupun bahasa. Yang ketiga, pendapatan barang-barang yang sudah dihapuskan kurang lengkap. Yang berikutnya dari segi peluang, yang pertama, kebersihan lingkungan yang masih asri bisa dikembangkan lagi untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan kondusif. Yaitu tentang tantangan atau ancaman. Yang pertama, menentukan tata letak sekolah agar kondusif dan terhindar dari bencana alam.
Yang kedua yaitu mempertahankan kondisi lingkungan sekolah yang sejuk dan nyaman. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang analisis, manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, dan manajemen prasarana. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.